Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Noval Zakwat, berikut berita pilihan siang ini. Puncak arus balik jalur Pantura Cirebon menuju Jakarta terpantau padat. Iran kembali luncurkan serangan balasan besar-besaran ke Tel Aviv, Israel. Libur Lebaran, pasar Beringharjo masih jadi primadona bagi wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh. Aksi kawanan begal motor di Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Seorang pemuda yang berboncengan sepeda motor dengan temannya menjadi korban penyerangan kawanan begal. Begal depannya sama 8. Ini motornya sampai nyungsep ke sini. Ini orangnya. Inilah rekaman video amatir yang direkam salah seorang warga. Terlihat seorang korban begal motor yang berboncengan dengan temannya menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam saat melintas di Jalan Irigasi Pekayon Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sudah dibuntuti pelaku dari arah Jatiasi ini langsung dihadang dan dibacok oleh para pelaku pembegal motor dengan senjata tajam jenis celurit yang berjumlah 4 orang dan menggunakan 2 sepeda motor. Namun tidak berlangsung lama, pelaku datang kembali dan sempat menantang warga. Para pelaku yang diperkirakan berusia belasan tahun ini akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Itu luka di kebacok lehernya, Bang. Leher belah mana? Leher sini. Leher Itu dibacok kepala ya. Karena pakai helm tembus, jadi ketancap sedikit di leher sama bacokan lagi sebelah kiri tapi kena baretan di lengannya, Bang. Itu yang korban dibonceng apa korban yang bawa motor? Kondisi jalan yang sepi dan minim penerangan pada malam hari membuat para pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Kasus kini dalam penyelidikan petugas Polsek Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah sempat dilaporkan hilang terseret arus, seorang remaja di Pantai Pangandaran, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tim penyelam saat sehari penuh dilakukan pencarian intensif. Hirobil alamin, kapendak. Alhamdulillah, kapendak. Lutfi, remaja berusia 14 tahun yang sempat dilaporkan hilang terseret ombak, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat malam. Alhamdulillah, hirobil alamin. Ya. Jenazah korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal korban terseret. Korban ditemukan tim penyelam dalam kondisi tersangkut jaring penyekat yang dipasang saat proses pencarian. Suasana duka menyelimuti rumah korban. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba. Keduanya terseret arus kuat, namun satu korban berhasil diselamatkan. Sementara Lutfi hilang terbawa arus. Tim gabungan melakukan pencarian intensif sepanjang garis pantai, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun tadi siang masih nihil, kita coba lagi di malam hari, kita mengambil jaring atau mengangkat jaring dan alhamdulillah korban ditemukan tersangkut di jaring yang kita pasang. Dan memastikan bahwa yang bersangkutan adalah korban yang tadi pagi terseret tumbang. Maka kami dari kepolisian khususnya Polres Pangandaran malam ini menyerahkan kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di kawasan wisata bahari. Disiplin terhadap imbauan keselamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya korban jiwa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen pada Sabtu pagi jelang siang terpantau ramai, namun sudah mulai sepi dari pemudik. Ya, inilah situasi di Stasiun Pasar Senen pada 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri 2026.
Di hari ini diprediksi akan kembali terjadi puncak arus balik Lebaran. Meski begitu, stasiun Pasar Senen sudah mulai sepi dari pemudik yang kembali dari kampung halaman. Sementara itu memasuki puncak arus balik Lebaran 2026, kondisi di Pelabuhan Bakauheni hingga saat ini terpantau masih normal. Kondisi lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau lancar. Kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa dapat langsung masuk ke area pelabuhan tanpa hambatan berarti. Meski demikian, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua. Peningkatan jumlah kendaraan dan penumpang diperkirakan akan terjadi seiring berakhirnya masa libur Lebaran. Berdasarkan data pada hari sebelumnya, dalam kurun waktu 20 jam, tercatat sebanyak 45.000 penumpang dan 11.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran, sudah ada Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita ke Wenda terlebih dahulu. Wenda, bagaimana situasi arus balik di Stasiun Pasar Senen siang hari ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Untuk situasi arus balik di Stasiun Pasar Senen saat ini telah memasuki puncaknya. Karena jika kita berbicara mengenai data, untuk data hari ini bahkan lebih tinggi dari data ataupun pada saat puncak arus balik Lebaran fase pertama, di mana sudah terjadi pada tanggal 24 Maret 2026 yang lalu. Namun tentunya untuk suasana sendiri di Stasiun Pasar Senen juga saat ini masih ramai karena memang untuk angka keberangkatan juga masih cukup tinggi, di mana antrian juga masih cukup terlihat di area check-in dan juga boarding, terutama pada saat ataupun jam keberangkatan kereta sudah mendekati ataupun pada saat area boarding sudah dibuka. Jadi bisa dilihat di layar televisi Anda juga Noval bahwa saat ini memang ada beberapa kereta yang sudah membuka proses check-in dan boarding, sehingga di beberapa counter ini terjadi antrian seperti itu. Dan jika kita berbicara mengenai data, untuk angka keberangkatan sendiri masih cukup tinggi, yakni di angka lebih dari 13.800 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan jika berbicara untuk angka kedatangan, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa untuk angka kedatangan saat ini merupakan puncak tertinggi jika dibandingkan sebelumnya, di mana pada hari ini akan ada lebih dari 18.700 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada saat puncak arus balik fase pertama tanggal 24 Maret lalu, di mana pada tanggal tersebut ada lebih dari 18.500 penumpang yang tiba. Dan memang angka ini saat ini dikatakan tertinggi untuk periode arus balik. Dan tentunya untuk ketersediaan tiket dari Stasiun Pasar Senen ini juga karena untuk angka keberangkatan sudah menurun cukup jauh jika dibandingkan pada saat arus mudik, sehingga untuk ketersediaan tiket yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini masih cukup tinggi. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan jarak jauh dan berangkat dari Stasiun Pasar Senen, bisa segera memesan tiket perjalanan Anda karena masih tersedia sekitar lebih dari 100.030 tiket yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen selama periode arus balik hingga tanggal 1 April 2026. Dan untuk penumpang-penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen, mereka kebanyakan tiba dari beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Jawa Barat. Kembali ke Anda, Nova. Ya baik, Wenda Nura, selanjutnya kita ke Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni. Salam, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni?
Ya, Noval dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terpantau normal cenderung lengang. Tidak tampak adanya antrian kendaraan yang akan melakukan penyeberangan di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Artinya kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini bisa langsung masuk ke dalam kapal tanpa harus antri terlebih dahulu dengan waktu yang lama. Karena memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP, dari pukul 12 malam hari tadi hingga pukul 8 pagi ini tercatat ada lebih dari 24.000 penumpang yang telah diberangkatkan kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Sementara untuk arus kendaraan ini tercatat ada lebih dari 4.700 kendaraan dan jumlah ini nantinya masih akan terus meningkat mengingat hari ini menjadi puncak arus balik Lebaran 2026 di gelombang kedua yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Artinya nantinya akan ada lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan melintasi di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, dan memang sudah seiring masa berakhirnya masa libur Lebaran di libur Lebaran ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Noval dan juga pemirsa, bahwa untuk mekanisme dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delay system maupun juga buffer zone ini masih diberlakukan, di mana nantinya di titik-titik buffer zone rest area mulai dari kilometer 20B dan juga di rest area kilometer 49B akan diberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan. Sementara untuk stiker berwarna merah ini diberikan kepada kendaraan yang belum memiliki tiket dan juga tidak mengarah ke kawasan pelabuhan, sehingga arus lalu lintas ini bisa terkendali dengan aman dan juga meminimalisir adanya kepadatan lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan pelabuhan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk dari single ticket sendiri juga masih diberlakukan hingga hari Minggu mendatang, sehingga ini akan ada penyetaraan harga. Mulai dari harga di dermaga eksekutif maupun juga di dermaga reguler ini tidak ada perbedaan harga. Artinya ini ada harganya ini sama, namun pemudik ataupun juga masyarakat ini tidak bisa memilih dermaga mana yang mereka inginkan, karena memang nantinya di lapangan akan ada petugas yang mengatur untuk siklus dari pembagian kendaraan-kendaraan yang akan memasuki ke dalam kapal, sehingga nantinya akan diutamakan di reguler terlebih dahulu. Jika nantinya di dermaga reguler ini sudah penuh, maka arus lalu lintas yang kendaraan akan menuju ke kawasan pelabuhan akan dialihkan menuju ke kawasan dermaga eksekutif, sehingga arus lalu lintas di kawasan pelabuhan ini bisa juga terkendali dengan aman dan juga meminimalisir adanya kepadatan antrian kendaraan di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Noval. Ya, terima kasih Wenda dan juga Salam atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat siang. Memasuki puncak arus balik gelombang kedua, ribuan kendaraan memadati arteri Pantura Cirebon di Jawa Barat pada Sabtu pagi. Sejak dini hari tadi, 10.000 kendaraan sudah melintas dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Iring-iringan kendaraan pemudik balik tak terputus dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Bahkan di sejumlah persimpangan, roda 2 dengan plat nomor Jabodetabek dan Jawa tampak menyelimuti di antara roda 4 maupun kendaraan besar. Data dari Dinas Perhubungan mencatat 10.000 kendaraan sudah melintas dari arah Jawa sejak dini hari tadi. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan masih akan terjadi hingga sore dan malam nanti. Mengingat masa libur Lebaran hanya tersisa 2 hari lagi sebelum kembali beraktivitas bekerja maupun sekolah seperti biasa. Sementara puncak arus balik di stasiun Cirebon juga ramai oleh pemudik yang kembali usai libur Lebaran. Sekitar 12.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah kota tujuan. Kepadatan di puncak arus balik gelombang kedua terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Hingga Sabtu malam, sekitar 12.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah kota tujuan. Kebanyakan calon penumpang telah melakukan pembelian tiket sejak jauh-jauh hari. Untuk tiket dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya hanya tersedia di tanggal 23 Maret dan 1 April mendatang dengan ketersediaan di bawah 2.000 tiket lagi. Jumlah penumpang di masa arus balik ini alhamdulillah cukup tinggi ya. Dari semenjak H+2 hingga hari ini sudah 71.000 penumpang yang naik dari
stasiun di wilayah 23 Cirebon. Kalau untuk secara total dari masa awal angkutan lebaran, dari tanggal 11 hingga hari ini ada 133.000 penumpang dan ini mengalami kenaikan dibanding dari tahun lalu sebesar 12%. Humas PT KAI Daob 3 Cirebon menghimbau agar para calon penumpang bisa memperhatikan jam kedatangan ke stasiun setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai meningkat. Suasana terminal terpantau ramai oleh kedatangan pemudik yang kembali ke ibu kota. Arus kedatangan pemudik yang kembali ke ibu kota terus berlangsung. Pemudik didominasi oleh penumpang dari luar daerah. Jumlah kedatangan penumpang terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa gelombang arus balik menuju Jakarta masih berlangsung dan belum mencapai puncak. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada akhir pekan seiring dimulainya kembali aktivitas perkantoran dan sekolah. Pada Sabtu pagi, tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah ramai lancar. Para pemudik yang selesai menjalani libur lebaran kembali ke kota asal karena minggu depan mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Beginilah situasi di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Sebanyak 49.849 kendaraan melintasi gerbang tol Kali Kangkung Semarang menuju ke arah Jakarta. Jumlah tersebut alami penurunan meski saat ini sedang puncak arus balik gelombang kedua. Sementara dari arah sebaliknya sebanyak 14.000 kendaraan yang melintas. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Sementara itu di ruas tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arah pada Sabtu pagi. Selain banyak pemudik yang hendak balik ke Jakarta, arus wisata ke arah Bandung juga ramai, pemirsa. Arus kendaraan di ruas tol Cipularang kilometer 79 wilayah Maracang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Diduga masih terdapat masyarakat yang akan berwisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan ramainya arus mudik lokal dan wisata ini akan terjadi hingga siang hari ini. Sementara puncak arus balik lebaran diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu malam. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami, Kea Dela Rosa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Kea, bagaimana situasi di Terminal Kampung Rambutan pada siang hari ini? Selamat siang Noval dan juga pemirsa. Pergerakan kedatangan dari para pemudik di arus balik 2026 ini kian terasa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dan sejak pagi tadi memang banyak sekali penumpang yang datang. Tadi kami hampir sempat berbicara dengan kepala kantor terminal terkait berapa jumlah penumpang yang ternyata dari pukul 12 malam tadi hingga pukul 9 pagi tadi tercatat 1.379 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan yang tersebar dari 41 bus yang berasal dari Pulau Jawa yang dimana didominasi dari kota Malang, Surabaya, Tegal, dan juga Yogyakarta. Memang diketahui dari informasi yang kami dapatkan dari Korlantas Polri menyatakan bahwa adanya lonjakan arus balik 2026 terjadi dua gelombang, yakni di tanggal 25 dan juga 24 Maret kemarin, lalu juga hari ini di tanggal 27 Maret 2026 hingga 28 Maret 2026. Yang jika kita bandingkan, Noval dan juga pemirsa, untuk 3 hari yang lalu juga tercatat
tren kenaikan volume kedatangan penumpang di terminal Kampung Rambutan ini juga kian terasa sebab 3 hari yang lalu dari hari Selasa menyatakan bahwa ada 3.000 penumpang yang datang, lalu juga puncaknya tanggal 25 lalu yakni sebanyak 7.000 penumpang, dan diperkirakan data hari ini akan terus bertambah hingga nanti malam yang nantinya akan mencapai 5.000 penumpang ataupun hingga 6.000 penumpang yang akan tiba di Jakarta dari Pulau Jawa tersebut. Dan untuk arus mudik sendiri masih terasa nih Noval dan juga pemirsa di tempat saya berdiri saat ini. Sebab tercatat sebanyak 219 penumpang akan berangkat ke Pulau Jawa yang akan naik 21 bus dari terminal Kampung Rambutan itu sendiri. Kembali ke studio Noval. Ya baik ya, pemudik tetap harus awas ya untuk menjaga barang bawaan di terminal Kampung Rambutan. Terima kasih Ki atas laporannya, selamat bertugas kembali. Arus balik di gerbang tol Cikatama ramai lancar. One way lokal diberlakukan mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Meski one way lokal diberlakukan, gerbang tol Cikatama ramai dan lancar pada pagi hari ini. Skema lalu lintas one way lokal diberlakukan dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Namun, kontraflow masih bersifat situasional melihat dari situasi lalu lintas. Prediksi puncak arus balik akan berlangsung hingga tanggal 29 Maret 2026. Stasiun Pasar Senen pada Sabtu pagi jelang siang terpantau ramai namun sudah mulai sepi dari pemudik. Inilah situasi di Stasiun Pasar Senen pada 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri 2026. Pada hari ini diprediksi akan kembali terjadi puncak arus balik Lebaran. Meski begitu, Stasiun Pasar Senen sudah mulai sepi dari pemudik yang kembali dari kampung halaman. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Naura Syafikah di gerbang tol Cikatama. Naura, bagaimana situasi di tol Cikatama menuju Jakarta pada hari ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Untuk arus balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikampek Utama siang hari ini terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita melihat dari data yang diberikan Jasa Marga, sekiranya sudah ada lebih dari 12.000 kendaraan yang melintas dari tol Trans Jawa menuju Jakarta melalui Cikatama. Oleh karena itu, untuk one way lokal ini masih diberlakukan dimulai dari kilometer 263 hingga di kilometer 70. Kemudian untuk kontraflow ini memang masih bersifat situasional, diterapkan sistem buka tutup dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Kami menerima informasi sekiranya untuk one way nasional ini sedang dilakukan persiapan untuk diberlakukan kembali one way nasional tahap kedua yang dimulai dari kilometer 414 hingga ke kilometer 70. Novel dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat pantauan dari kamera drone untuk melihat secara keseluruhan di mana untuk arus lalu lintas ini terlihat ramai dan juga lancar, walaupun memang biasanya menuju ke sore hari ataupun malam hari pasti akan ada peningkatan mengingat di hari ini merupakan puncak dari arus balik di gelombang kedua yang akan berlangsung hingga di tanggal 29 Maret mendatang. Oleh karena itu memang untuk antisipasi lainnya dari Jasa Marga Tol Trans Jawa juga sudah menyiapkan setidaknya 26 gardu tol yang siap melayani beroperasi bagi para pemudik yang kembali ke Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama. Tidak hanya dari 26 gardu tol, tersedia juga untuk gardu tambahan yaitu dari gardu Cikatama 8 yang memiliki 8 gardu tol sekiranya ada kepadatan di antrian setiap gardu tol yang sudah disediakan. Dan hingga di malam hari nanti kami juga masih memantau untuk perkembangan angka ataupun volume kendaraan karena mengingat di hari ini merupakan puncak arus balik. Namun kalau dari Jasa Marga ini menuturkan bahwa untuk di puncak arus balik gelombang kedua ini tidak sepadat di gelombang yang
pertama. Kemudian terkait dengan himbauan yang masih terus diberikan dan larangan kepada para pengguna dari kendaraan sumbu 3 yang sekiranya ini masih belum boleh melintas hingga di tanggal 29 Maret. Namun tadi baru saja untuk kendaraan sumbu 3 melintas di Cikatama atau di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara itu Noval kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Beragam cara dilakukan polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan di arteri Parung Kuda Sukabumi, Jawa Barat. Anggota Satlantas Polres Sukabumi berjoget diiringi musik pengamen. Beginilah aksi Aibtu Didik Darmadi saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Arteri Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sambil mengikuti alunan musik dari pengamen jalanan, Aibtu Didik berjoget mengatur arus lalu lintas kendaraan para pemudik yang akan kembali ke daerah asal, serta kendaraan wisatawan yang akan berlibur di sejumlah kawasan wisata di Kota dan Pelabuhan Ratu. Tentu saja ia tidak asal joget. Gerakan tangannya memberikan aba-aba sekaligus rambu-rambu untuk mempercepat laju kendaraan. Aksi ini dilakukan Aibtu Didik secara spontan untuk menghibur para pemudik maupun wisatawan yang kelelahan usai terjebak kemacetan. Ini kan situasi mungkin lagi meriah-meriahnya arus wisata yang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Mungkin mereka lagi unek-unek atau menunggu selesainya one way. Ya kita ada pengamen tadi kita tarik biar kita menghibur. Menghibur Pak ya? Masyarakat biar fresh kembali. Saya juga enjoy aja dari pagi sampai malam ini kita juga tetap semangat. Aibtu Didik juga mengimbau pengendara agar tetap konsentrasi dan tidak lengah saat mengemudi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Iran kembali luncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv di Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Lima orang luka-luka akibat beberapa bom tandan yang hantam kota Arab Kafr Qasim di Israel Tengah. Kerusakan terjadi di jalanan kota Arab Kafr Qasim. Mulai dari jalanan yang berlubang dan beberapa kendaraan yang rusak bahkan terbalik. Bom tandan merupakan jenis senjata yang meledak di udara lalu menyebarkan banyak bom kecil ke area yang luas. Serangan dari bom tandan tidak hanya mengakibatkan kerusakan jalan, tetapi juga bisa mengakibatkan kebocoran gas di kota. Di kota bagian tengah Israel ini tidak banyak tempat perlindungan, bahkan banyak bangunan yang sudah tua. Kota Tel Aviv Israel terus jadi sasaran rudal-rudal Iran dan Hezbollah Lebanon. Hampir setiap malam terdengar alarm peringatan warga. Suara peringatan darurat kembali terdengar di seluruh penjuru kota Tel Aviv, Israel. Sejumlah titik cahaya penuhi malam kota. Hampir setiap harinya, Hezbollah Lebanon meluncurkan rudal-rudal mereka ke kota Tel Aviv. Kota Tel Aviv pun porak-poranda, sementara warga berlindung di tempat perlindungan. Dampak serangan, sejumlah bangunan terbakar. Tim medis dan pemadam kebakaran dikerahkan, pemirsa. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini dalam serangan yang terjadi di Tel Aviv, Israel.
Selain Hizbullah, Iran juga terus melancarkan serangan ke Tel Aviv. Setiap hampir 15 menit, rudal-rudal Iran menggempur Tel Aviv. Kendaraan dan bangunan rusak parah. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pasukannya terus menyerang Iran. Rekaman video menunjukkan Amerika Serikat melancarkan serangan udara. Serangan menghantam bangunan yang diduga milik militer Iran. Meski begitu, tanggal dan lokasi pasti dari rekaman ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Berbeda dengan Israel, warga di Teheran, Iran justru terlihat santai dan beraktivitas di tengah perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran. Warga di Taman Pardisan di Teheran, Iran beraktivitas seperti biasanya meski perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran terus memanas. Para warga beraktivitas secara normal mulai dari berolahraga hingga piknik. Mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan meski perang terus memanas. ایرانی‌ها یه مقدار انسانایی هستیم که خیلی ترس و واهمه‌ای از چیزی نداریم و اینکه آدمای شجاعی هستیم همیشه. بعد الان من خودم هم معلمم، تو ایران معلم هستیم و اینکه خیلی هم دوست دارم که این طبیعت رو بیام. تحت این شرایطی هم حاضر نیستم که از بمباران و اینا، اتفاقا الان اینجا بودیم یه صدای خیلی مهیبی هم اومد، ولی ما ورزشمون رو کنار نمیذاریم. زندگی عادی داریم تو ایران. خیلی هم خوشحالم از بابت این قضیه که میتونم زندگی عادی داشته باشم. حالا هر چی که پیش اومد دیگه، ما نمیتونیم برای چیزی که هنوز پیش نیومده خودمون رو اذیت کنیم. Siap siaga di garis depan, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumpulkan rekrutan baru di pusat perekrutan Tel Hashomer. Zionis Israel berencana menambah pasukan cadangan hingga 400.000 personel. Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para rekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan unit komando di pusat perekrutan Tel Hashomer pada Kamis. Penambahan personel IDF ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin, mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personel militer. Mengatasi hal tersebut, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong untuk dilakukan perubahan aturan wajib militer ke Knesset, termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer. Lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika Serikat. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu, terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Sementara itu, Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengatakan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan oleh Israel.
Dukungan untuk Iran diberikan oleh Cina dan Rusia. Kedua negara ini juga tegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us and to weaken us altogether. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyebut perundingan dengan Iran masih terus berlangsung. Bahkan Iran meminta Amerika Serikat untuk hentikan serangan ke pembangkit listrik hingga tanggal 6 April nanti. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Bila sebelumnya semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi, kini Amerika Serikat mengklaim perundingan terjadi antara AS dengan Iran. Bahkan melalui media sosialnya, Trump menyebut Iran meminta AS untuk menghentikan serangan ke pembangkit listriknya hingga tanggal 6 April nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran yang lebih dulu memohon untuk negosiasi. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. Amerika Serikat telah mengajukan 15 poin tuntutan. Di antaranya, AS meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. AS meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Iran juga menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Sementara Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, serupa dengan terusan Suez di Mesir. Dan yang terpenting adalah Iran meminta agar program nuklir tetap berjalan tanpa negosiasi pembatasan. Tuntutan kedua pihak yang bertolak belakang ini membuat negosiasi antar dua negara berjalan alot, terutama terkait nuklir. Padahal saat Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, negosiasi terkait nuklir antara AS dan Iran sedang berlangsung. Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara tersebut. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan tersebut. Lebih dari 3.000 lainnya mengalami luka-luka.
Sementara itu, kelompok Hizbullah klaim berhasil serang dan sergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Kerusakan meluas di lingkungan Al-Makil di Kfar Reman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum turut rusak akibat agresi Zionis. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Kuwait rilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak milik Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini, Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut. Sungguh biadab tentara penjajah Israel tega menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Tindakan sadis ini diduga agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب نوبت لامه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب
صرخ كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله وانا صرخ جدته وصرخ امه وتقول جواد مصاب يا اولاد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد اتفاجئنا هم نظام تلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمته المهم ثاني ما اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Sebulan serangan Amerika Serikat Israel, Iran menyiapkan 1 juta kombatan untuk mengantisipasi serangan darat Amerika Serikat. Iran bahkan melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan. Iran bertekad mengerahkan lebih dari 1 juta kombatan untuk menghadapi potensi serangan darat militer Amerika Serikat sebagai buntut penutupan Selat Hormuz. Hal ini dilaporkan kantor berita Iran Tasnim, Kamis waktu setempat. 1 juta kombatan tersebut berasal dari militer Iran dan relawan. Iran sendiri melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan ke milisi sukarelawan paramiliter Iran Basij, Garda Revolusi Iran IRGC, dan Angkatan Darat Iran. Iran menyebut jika Amerika nekat melakukan serangan darat itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Iran juga mengingatkan kembali Amerika, Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Libanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka hingga mencapai kesempurnaan. Pemirsa, bus yang mengangkut jemaah umroh asal Indonesia hangus terbakar. Bus tengah berjalan di antara kota Mekah dan Madinah terbakar. Posisi bus berada di sebelah kanan jalan. Insiden bermula saat ban belakang bus pecah, kemudian disusul munculnya asap dari bagian luar depan kendaraan yang tidak lama kemudian membakar seluruh kendaraan. Pengemudi bus sempat menghentikan laju kendaraan supaya seluruh jemaah bisa turun untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saat ini semua jemaah sudah tiba di Madinah dalam kondisi sehat. Semoga nggak ada korban ya. Upaya memadamkan kebakaran hutan di Afrika Selatan berubah menjadi momen menegangkan ketika sebuah helikopter pemadam jatuh di tengah kobaran api. Di balik tragedi ini terselip kabar yang melegakan, 2 pilot berhasil diselamatkan. Kepanikan terjadi di kawasan Hot Bay, dekat Taman Nasional Table Mountain, Afrika Selatan. Saat sebuah helikopter pemadam kebakaran jatuh ketika menjalankan misi berbahaya. Rekaman dramatis memperlihatkan langit malam yang memerah oleh kobaran api. Sementara tim penyelamat bergegas menuju lokasi jatuhnya helikopter. Drone diterbangkan untuk memantau puing-puing yang membara. Helikopter diketahui tengah menjatuhkan air ke titik api yang sulit dijangkau. Namun dalam prosesnya, baling-baling utama diduga menyentuh medan yang tidak rata, menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh. Benturan keras memicu ledakan dan kebakaran lanjutan di sekitar lokasi. Kedua pilot dilaporkan berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kini penyelidikan resmi tengah dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan
pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut AS pengecut karena tidak berani lintas Selat Hormuz. دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو بر این منطقه، بر این آبراه، بر این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکن. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. Akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantri. Bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Biasanya tuh buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Gracela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantri di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kayak semua orang itu panik isiin minyaknya dan harganya. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Lockdown gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin $349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara Rp68.000. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht at this petrol station, but other ones. Krisis energi global juga terjadi di India, membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chili, warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz.
Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Tidak hanya BBM, bahan bakar gas juga langka di India. Warga di Kashmir, India harus antri berjam-jam untuk mendapatkan LPG. Di Kashmir, India, kepanikan masyarakat atas kebutuhan energi masih terlihat. Antrian yang mengular tampak di sejumlah titik, seperti di SPBU dan juga di tempat penjualan gas. Sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan stok karena warga berbondong-bondong membeli bensin, bahkan ada yang menimbunnya. Sebelumnya pemerintah setempat pernah menyatakan bahwa stok bahan bakar sebenarnya masih tersedia. Yang memicu terjadinya antrian mengular ini adalah kepanikan masyarakat sendiri. Warga tetap panik karena termakan rumor krisis energi hingga isu soal lockdown selama 3 bulan. People are very panic. So we don't know what to do. The government says we have a lot of stock, but I don't think so they have stock because like the people are panic here. And Modi says that there will be a lockdown. So everybody want to store everything for 3 months. Sementara itu krisis listrik meluas di Kuba setelah jaringan listrik nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan. Lebih dari 10 juta warga terdampak dan sebagian wilayah di Kuba mengalami pemadaman hingga hampir 3 hari. Kementerian Energi Kuba menyatakan telah terjadi pemutusan total pada sistem listrik nasional yang menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut gelap gulita. Pemulihan listrik telah dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem air bersih. Sepanjang bulan ini, Kuba telah mengalami 3 kali pemadaman besar-besaran. Kondisi ini dipicu keterbatasan pasokan bahan bakar, menyusul blokade yang menghambat impor minyak untuk operasional pembangkit listrik. Israel menuduh Iran menutupi kecanggihan rudal-rudal mereka. Menurut Israel, rudal balistik Iran bisa menjangkau Paris, Athena hingga London. The Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers. Double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again, from 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable of striking the heart of the US. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan kekecewaan pada Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang tidak menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Kurangnya dukungan terhadap Amerika menyebabkan Selat Hormuz masih tertutup bagi jalur pelayaran sampai saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas.
Namun sebelumnya, Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO. Dan menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan untuk menarik diri dari aliansi pertahanan tersebut. One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. 1 bulan operasi militer ke Iran, Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar ataupun puluhan triliun rupiah. Media The Wall Street Journal melaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian hingga 2,9 miliar dolar atau setara dengan 50 triliun rupiah. Sumber dari Pentagon menyebut kerugian tersebut berasal dari kerusakan peralatan militer usai serangan yang menargetkan ribuan titik di seantero Iran. Di antaranya 3 pesawat jet F-15 yang ditembak jatuh secara tidak sengaja menghabiskan anggaran 300 juta dolar. Sementara untuk memperbaiki pesawat F-35 yang jatuh mencapai 82,5 juta dolar. Namun salah satu fasilitas militer yang menderita kerugian terparah yakni radar bertempat di pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ya pemirsa, negara-negara di Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan imbas berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Singapura bahkan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia mengingat ketergantungan kawasan terhadap aliran pasokan energi dari Selat Hormuz. Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan dan parah. Amerika Serikat dan Iran masih berselisih terkait proposal untuk mengakhiri konflik yang mengguncang pasar global. Korea Selatan beralih ke mode krisis dengan membentuk Satuan Tugas Darurat Ekonomi. Filipina menetapkan status darurat nasional karena ancaman segera kekurangan pasokan energi yang kritis. Jepang meninjau seluruh rantai pasokan produk minyak bumi seiring meningkatnya risiko kekurangan dan dampak lanjutan pada ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi memperingatkan perang dapat memicu tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negaranya. Konflik Timur Tengah dan guncangan pasokan energi berpotensi semakin memicu inflasi, sebagaimana diungkapkan Chris Kent, Asisten Gubernur Reserve Bank of Australia dalam pidato di Sydney. Adapun Bank Sentral Filipina secara mengejutkan mempertahankan suku bunga dalam rapat di luar jadwal. Proyeksi inflasi tahun ini melonjak menjadi 5,1% dari sebelumnya 3,6% pada Februari. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak konflik dimulai, banyak negara beralih ke status darurat, menyoroti pentingnya Selat Hormuz bagi aliran energi global. Sekitar seperempat perdagangan minyak dunia via laut melewati jalur ini, sebagian besar menuju Asia. Iran diketahui terus membatasi akses keluar masuk Selat Hormuz kecuali bagi kapal yang disetujui. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia mengingat ketergantungan kawasan terhadap Selat Hormuz. Kekhawatiran yang meningkat membuat pasar gelisah. Saham dan obligasi melemah, sementara harga minyak naik di tengah sinyal yang saling bertentangan terkait gencatan senjata. Banyak negara Asia bergantung pada impor minyak Timur Tengah dan cadangan mulai menipis. Upaya mengamankan pasokan energi juga memicu kebijakan proteksionis. China membatasi ekspor pupuk, Indonesia berencana mengenakan pajak ekspor batu bara dan nikel, sementara Vietnam memprioritaskan kilang domestik. Sementara itu, Perancis mengumumkan negara-negara anggota G7 akan membahas pelepasan cadangan minyak strategis pada pertemuan di Perancis hari Sabtu mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah lonjakan harga sejumlah sektor akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Perancis menyampaikan pertemuan tersebut akan berlangsung untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Sebelumnya pada 11 Maret lalu, Badan Energi Internasional
IAEA sepakat untuk melepaskan 400 juta barrel minyak dari cadangan darurat, menyusul gangguan pasokan akibat situasi di Timur Tengah. Eskalasi ketegangan di sekitar Iran menyebabkan pengiriman melalui Selat Hormuz menjadi terhambat. Selat tersebut merupakan nadi utama distribusi minyak dan gas alam cair dari negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga mempengaruhi tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan dan mendorong kenaikan harga. Harga menginap di hotel-hotel berbintang di kota Dubai dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, serta negara lainnya akibat eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah, harga inap per hari di hotel berbintang 4 anjlok hingga 75%. Sementara bintang 5 lebih dari 66%. Di Abu Dhabi, harga kamar di hotel berbintang 4 ditawarkan hingga $54, jauh dibandingkan sebelumnya, yakni $200 hingga $250 pada Januari hingga Februari 2026. Di Dubai, hotel-hotel berbintang 4 menjual kamar seharga $50 hingga $60. Situasi yang memanas akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menyebabkan gejolak di berbagai sektor ekonomi di kawasan Timur Tengah, terutama sektor pariwisata. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia jauh dari krisis. Ia mengaku siap mengatasi situasi ekonomi Indonesia untuk selalu dalam kondisi baik-baik saja. Belanja krisis. Ibu kan baru lebaran kemarin kan, wow di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja, jadi punya daya beli ada. Tapi kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat walaupun globalnya seperti itu. Jadi kita lumayan bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita yang nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambat aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan jaga terus bersama ke depannya. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH, menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Mobil dump truk milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta viral di sosial media setelah kedapatan membuang sampah di bantaran Kali Pesanggerahan, tepatnya di area TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa pembuangan sampah ini sudah terjadi sejak tahun 2014, yang dimana tempat pembuangan itu hanya sementara. Sebuah foto milik warga saat mempublikasikan kendaraan dump truck milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuang sampah di Kali Pesanggerahan, tepatnya di area TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Menanggapi kasus ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air DKI Jakarta mendatangi lokasi dan lakukan pembersihan.
DLH DKI Jakarta juga membantah adanya pembuangan sampah di kali, melainkan di pinggir kali, yang merupakan pembuangan sementara sejak tahun 2014. Kini, pembuangan sementara tersebut ditutup permanen. Kami mengucapkan permohonan maaf ya, karena kemarin pagi ya, di hari Kamis pagi memang sudah viral ya terkait dengan seakan-akan truk sampah UPS Badan Air Dinas LH ini membuang sampahnya ke kali. Jadi sebenarnya truk sampah itu pada saat loading itu membuang sampahnya ke emplacement yang ada memang di TPU Tanah Kusir gitu. Ya, jadi memang karena viral maka langkah tercepatnya kami lakukan penutupan permanen untuk emplacement yang ada di TPU Tanah Kusir. Jadi sebenarnya emplacement ini sudah lama ada dari tahun 2014. Kemarin kejadian pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Karena itu akan pertama tidak efisien, yang kedua manajemennya juga semakin susah, yang ketiga cost-nya pasti juga semakin tinggi, maka penampungan sementara tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. DLH juga menyatakan sampah yang dibuang bukan dari sampah rumah tangga, melainkan sampah dari aliran kali Pesanggerahan di beberapa wilayah di Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Beredar viral seorang nenek yang menggunakan tongkat mencuri di sebuah pet shop di Depok. Nenek tersebut ternyata sudah beraksi di beberapa tempat pemirsa dan aksinya terekam kamera pengawas. Inilah aksi seorang nenek bertongkat yang ternyata seorang maling. Dalam rekaman kamera pengawas, nenek ini terekam kamera mencuri di sebuah pet shop di Jalan Raya Sawangan, Depok pada Rabu lalu. Pelaku memanfaatkan karyawan pet shop yang meninggalkan meja kasir untuk sementara untuk memeriksa salah satu hewan peliharaan. Pelaku masuk ke dalam toko dan dengan santainya mengambil ponsel di atas meja dan sejumlah uang dari dalam laci senilai 1,8 juta rupiah. Karyawan pet shop sempat mengejar pelaku namun gagal. Jadi awalnya itu jadi pas jam 8.37 si Mbak kasir itu ke belakang mau lihat kucing yang ada penitipan lah pet hotel. Nah dari sempat itu jam 8.38an si orang itu masuk langsung ambil uang, cuma setelah 1 menit jam 8.39 dia langsung pergi, udah hilang. Sebelumnya pernah ngeliat nggak lewat gitu pelaku? Kalau keterangan dari sekeliling sini sih katanya udah pernah lihat, cuma kalau dari pribadi karyawan sini belum pernah lihat sih. Nenek maling bertongkat ini ternyata sudah beraksi di beberapa tempat. Salah satunya di sebuah rumah warga di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Reksa, lu ngapain masuk kamar? Hah? Maafin saya tadi. Nggak ada apa-apaan, nggak. Gue bawa lu ke polisi lo ya. Demi Allah, Bapak. Jangan demi Allah lo. Bahkan dirinya terpergok sedang buka lemari kamar oleh pemilik rumah, namun dirinya beralasan pura-pura ke toilet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, libur lebaran hampir usai, tidak lengkap rasanya bila pulang tanpa oleh-oleh. Di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin mencari buah tangan. Jurus ampuh menawar harga pun banyak digunakan wisatawan untuk mendapat buah tangan dengan harga yang terjangkau. Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta saat musim libur lebaran. Ratusan bahkan ribuan orang memadati tempat ini setiap hari demi berburu oleh-oleh dan cindera mata sebelum meninggalkan Yogyakarta. Dari sejumlah pusat oleh-oleh di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih eksis menjadi primadona wisatawan. Letaknya yang strategis di ruas Jalan Malioboro memberikan kesempatan wisatawan untuk mampir saat melancong ke ikon wisata Jogja ini. Namun selain karena letaknya yang strategis, sejumlah wisatawan mengaku beragam oleh-oleh dan cindera mata di tempat ini dijual dengan harga terjangkau. Tak hanya terjangkau, wisatawan pun masih bisa menggunakan cara menawar harga demi mendapat cindera mata dengan harga murah. Ini lagi di Pasar Beringharjo, keliling-keliling ya.
lihat batik sekalian lewat Malioboro. Emang sengaja beli oleh-oleh atau gimana? Sekalian lewat mampir kalau ada yang cocok beli oleh-oleh. Yang mau dibeli apa aja sih, Mbak? Buat keponakan, buat teman-teman. Sejumlah pedagang mengaku pada musim libur lebaran peningkatan omset mereka meroket hingga 2 kali lipat lebih. Saban hari mereka bisa menjual puluhan hingga ratusan oleh-oleh mulai dari baju, celana, dan cindera mata lainnya. Kalau kondisi setelah Ramadan kemarin sangat meningkat Mas. Kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Selain di area dalam pasar Bringharjo, wisatawan juga bisa berbelanja di area luar pasar. Kepadatan wisatawan di area Malioboro diprediksi masih bakal terjadi hingga hari Minggu 29 Maret mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galwisma iNews melaporkan.